Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kalau yang nontonnya malam, selamat siang kalau yang nontonnya siang. Ya, eh, terima kasih. Saat ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil bacaan saya terhadap sebuah artikel yang dikarang oleh Ian Harder yang ada di dalam buku Companion to Social Archaeology yang Basel. Judul artikelnya itu adalah The Social in Archaeological Theory atau Unhistorical and Contemporary Perspective oleh Ian Hodder. Baik, sekarang saya akan menjelaskan strukturnya, struktur presentasinya. Untuk yang pertama itu ya jelas pendahuluan ya. Kemudian yang kedua unhistorical perspective. Yang selanjutnya the centrality of the social in process of archaeology. Yang ketiga the text metaphor, reading the past and post-structuralism. Yang keempat agensi. Yang kelima bodily practice dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk pendahuluannya, pas saya baca itu, Ian Hodder bilang kalau di abad ke-20 itu banyak terjadi perubahan-perubahan di berbagai disiplin ilmu ya, termasuk ya dari mulai yang ilmu-ilmu yang berhubungan dengan arkeologi, dari mulai ya antropologi, sosiologi dan segala macamnya, termasuk arkeologi itu sendiri yang khususnya itu terjadi pergeseran dari culture to social. Nah, Hodder di sini ingin menunjukkan pergeseran itu dari cultural ke sosial. Jadi ada shift atau pergeseran. Ya. Maksudnya pergeseran apa? Jadi kalau arkeologi yang awal-awalnya itu lebih titik beratnya itu ke culture atau budaya. Kemudian sekarang itu lebih titik berat itu sosial. Jadi bagaimana itu bisa terjadi pergeseran? Kemudian ya kita sekarang ke historical perspektifnya. Di sini saya melihatnya itu Hodder membagi tiga ya ke historical perspektif. Jadi yang pertama the social is a part of the cultural. Yang kedua the social and social theory to explain the culture yang akhirnya nanti melahirkan istilah socio-kultural. Yang selanjutnya social responsibility of archaeologists. Nah, di sini di awal-awal itu ya arkeologi itu titik beratnya budaya yang di orang yang pertama mengeluarkannya itu adalah namanya Gordon Childe. Jadi dia mengeluarkan konsep budaya itu adalah sebagai shared traits atau kesamaan ciri khas. Contohnya misalkan di sebuah situs arkeologi di titik A ditemukan sebuah pot, misalkan di sana ada ukiran yang misalkan ukirannya lingkaran-lingkaran ada 3 misalkan, dan di titik yang selanjutnya ditemukan juga yang sama gitu kan, ada ukiran-ukiran titik 3. Nah ini kesamaan trait ini itulah kebudayaan, itulah konsep kebudayaan. Adanya sesuatu yang sama. Jadi sebuah masyarakat itu berbagi sesuatu yang sama, berbagi ciri khas yang sama. Nah, tapi kemudian selanjutnya ada Walter Taylor di sana, dia masih tetap ketika titik berat dari arkeologi itu adalah
cultural atau budaya, tapi di sana sudah mulai masuk ke aspek-aspek sosial di dalam kebudayaan itu sendiri di dalam arkeologi. Nah, kemudian muncul Christopher Koch, dia memunculkan apa yang namanya teori ladder of inference, jadi tangga kesimpulan. Ya. Jadi ini dari yang termudah sampai yang tersulit. Jadi ketika meneliti sebuah artefak gitu ya, yang paling mudah itu adalah menggambarkan atau menjelaskan teknik pembuatan si artefak tersebut. Dan kemudian setelah itu bisa juga dilihat subsistennya seperti apa atau ekonominya seperti apa. Nah, yang akan semakin sulit ketika menentukan sosial atau politik si grup atau kelompok masyarakat yang memiliki artefak tersebut, gitu ya. Dan yang paling rumit itu adalah yang terakhir, yaitu kehidupan spiritualnya seperti apa jika dilihat dari artefaknya. Kemudian ada Graham Clark, ya. Dia juga sama, the social was a subset of cultural as a whole. Ya. Jadi ya aspek sosial itu masuknya adalah ke cultural, gitu ya. Nah, sama Binford juga, dan Binford ini lebih kalau ke artefak itu dibagi 3, ada teknomik, ada sosioteknik, dan ada idioteknik. Jadi sosialnya masuk ke sini. Jadi bagaimana si sosial itu mempengaruhi artefak itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua itu the social and social theory to explain the cultural, yang memunculkan sociocultural. Itu diawali ya sama Childer itu sendiri. Jadi dia menggunakan Marxist teori gitu ya, dan dia menemukan ternyata yang memungkinkan untuk adaptasi itu adalah mekanisme sosial. Dan mekanisme sosial itu adalah masuk ke dalam kebudayaan. Kemudian ada satu lagi, ternyata di arkeologi itu sendiri ya bukan objek penelitiannya, tapi setelah diteliti setelah para arkeolog melakukan penelitian, dia punya tanggung jawab kepada masyarakat untuk menyajikan hasil-hasil temuannya, karena juga artefak-artefak atau hasil penelitian arkeologi itu bisa berfungsi untuk untuk mempersatukan masyarakat, ya. Contoh misalkan Borobudur bisa untuk mempersatukan rakyat Indonesia, bangga gitu kan bahwa kita punya sesuatu yang dibanggakan sebagai ciri khas bangsa. Dan begitu pula artefak-artefak, ya, yang misalkan keris gitu yang sangat indah dan segala macamnya. Nah, ini sama para arkeolog punya tanggung jawab untuk memperkenalkannya masyarakat, sehingga nanti akan muncul apa yang namanya museum. Nah, ini museum itu adalah sebagai salah satu dimensi sosial daripada arkeologi, gitu ya, yang kesini kemudian berkembang menjadi sebuah disiplin, ya, museologi, gitu ya. Nah, itu ditinjau dari segi perspektif sejarahnya. Kemudian di dalam post prosesual itu ya bukan budaya, sentralitasnya itu, jadi titik beratnya itu adalah ke sosial. Dan mengapa itu terjadi? Nah, di sini tokoh yang sangat vokal ya, selain Ian Hodder tentunya, ini ya Seng itu saya lupa nama lengkapnya, tahu kalau Tilly itu Christopher Tilly. Nah, dia bilang kita harus membedakan antara sosial dan society, katanya.
beda itu sosial dan society. Nah, si Christopher Tilly dan Seng itu berargumen bahwa nggak mungkin untuk bisa apa namanya menentukan kelompok masyarakat sebagai objek dari arkeologi. Kenapa? Karena kelompok masyarakat itu sudah tidak ada, gitu ya. Dan juga nggak akan ada gunanya kalau misalkan untuk menggeser dari budaya ke dari objek arkeologi itu dari budaya ke masyarakat itu nggak mungkin karena masyarakatnya udah nggak ada. Paling istilah sosialnya itu sendiri itu sebagai proses sosial, artinya walaupun masyarakatnya sudah tidak ada tapi proses sosialnya itu masih bisa dilacaknya melalui apa nanti ya. Terus kemudian sentralitas sosial dalam arkeologi postprosesual itu muncul karena ada kritik terhadap positivisme. Positivisme itu ya yang digunakan ya sebelum postprosesual bahwa apa namanya ya penelitian itu harus bersifat positivisme, harus bisa apa namanya dilihat oleh panca indera berupa pengalaman ya. Dan ujung-ujungnya akan bersifat explanation atau menjelaskan gitu. Misalkan ditemukan sebuah artefak cangkir, misalkan kita bisa menjelaskan cangkir itu bentuknya kayak gimana, ukurannya kayak gimana, dan segala macamnya. Nah, tapi ada hal-hal yang suram di balik itu, misalkan siapa yang membuatnya, apakah laki-laki atau perempuan, dan seperti apa gitu kan, ya itu susah untuk menelitinya jika menggunakan pandangan positivisme gitu ya, aliran positivisme yang apa namanya ya, aliran filsafat ilmu yang apa namanya lebih menitik beratkan kepada pengalaman dan harus bisa dirasakan oleh panca indera. Dan juga kalau positivisme itu pasti spesifik pada benda tertentu dan segala macam, kemudian dan bersifat induktif ya, dari khusus ke umum. Tapi kalau misalkan post-prosesual ya pasti bersifatnya interpretif ya. Jadi menginterpretasikan, dan juga bersifat general, jadi dibutuhkan generalisasi untuk menentukan menggambarkan atau menginterpretasikan fenomena-fenomena yang terjadi berdasarkan benda-benda peninggalan masa lalu. Kemudian kalau positivisme atau arkeologi yang sebelumnya, prosesual dan arkeologi baru itu ya, itu si benda artefak atau bangunan atau peninggalan masa lalu yang akan diteliti itu bersifat netral gitu ya. Jadi mengesampingkan pandangan-pandangan orang lain, khususnya misalkan kan biasanya peninggalan masa lalu atau artefak itu berhubungan dengan masyarakat budaya gitu ya. Misalkan di Amerika ada masyarakat Indian gitu ya. Kalau yang arkeolog prosesual itu memandang misalkan ada peninggalan patung Indian misalnya, dia memandangnya secara objektif dan netral bahwa sebelum diteliti belum ada apa-apa, belum bermakna apa-apa. Tapi kalau yang post-prosesual yang memiliki sentralitas ke sosial gitu ya, memandang sebuah peninggalan masa lalu itu ya tidak netral gitu, dan harus menghormati gitu pandangan orang lain terhadap peninggalan masa lalu tersebut gitu ya.
kita tidak bisa menafikan pandangan, misalkan pandangan orang Indian terhadap patung itu. Orang Indian sangat menyakralkan patung itu, tapi para peneliti post prosesual ini nggak sakral, ini adalah benda yang harus diteliti. Tapi bagi masyarakat Indian itu adalah benda yang sakral, yang bertuah. Gitu. Nah, untuk menghilangkan tuduhan bahwa yang interpretif itu seenaknya, akhirnya yang arkeologi post-prosesual yang memiliki sentralitas pada aspek sosial ini, ujung-ujungnya kembali lagi harus bertanggung jawab pada data-data arkeologis, ya, walaupun sentralitasnya sosial. Ya. Nah, ujung-ujungnya akan berujung di material culture. Ya. Artinya, jadi material culture itu adalah sisa-sisa peninggalan masa lalu, gitu ya, yang merupakan peninggalan dari proses sosial masa lalu yang dianggap bahwa si material culture atau peninggalan masa lalu itu jadi punya praktek sosial dan punya aksi dan bisa beraksi, gitu. Seperti layaknya manusia. Nanti akan disebutkan. Nah, kemudian di sini the text metaphor reading the past and post-structuralism. Jadi material culture itu bisa dilihat sebagai teks oleh the reader atau pembaca. Siapa yang bisa membacanya, yang si pembaca ini siapa, gitu ya. Nah, si pembaca itu adalah tentu yang orang masa lalu yang dulu hidup pada zaman si benda ini dibuat dan sesuai dengan fungsi masa lalu itu sendiri, dan juga zaman sekarang itu para arkeolog, gitu ya, yang tentu bisa sama bisa beda membacanya dengan orang-orang zaman dulu, masyarakat zaman dulu yang udah nggak ada. Kemudian karena di sini material culture atau peninggalan masa lalu itu dianggap sebagai teks. Nah, jadi makna itu berada di luar teks itu sendiri, ya. Karena setiap orang membaca teks itu berbeda-beda cara membacanya. Nah, ini disebabkan karena adanya metafor, gitu ya. Metafor itu sendiri yaitu interpretasi yang nanti hubungannya ke hermeneutik, gitu ya. Nah, dan ini semua itu sangat dipengaruhi oleh post-strukturalisme, dari mulai Roland Barthes yang mengeluarkan teori teori semiotika post-strukturalis atau teori konotasi, dan Jacques Derrida dan segala macamnya, dengan teori dekonstruksinya, bahwa makna terhadap sebuah teks itu sangat tergantung oleh siapa yang memaknainya dan tergantung waktu juga. Nah, ini yang mempengaruhinya post-strukturalisme. Nah, kemudian di sini juga ada agennya atau agensi. Jadi yang membatasi strukturalis dan post-strukturalis itu adalah bahwa kadang-kadang menafikan peran dari agen sosial, gitu ya. Oleh karena itu, maka di sini material culture, ya, di arkeologi post-prosesual itu sangat aktif,
sangat aktif atau bisa beraksi atau action in action, material culture in action, yang yang dimunculkan oleh agen tersebut untuk meraih uh, untuk meraih mungkin status sosial gitu ya. Kemudian adanya niat dari si agen tersebut untuk diinterpretasikan gitu ya. Jadi mungkin dulu orang membuat prasasti untuk dengan niat apa gitu ya. Nah, itu harus ditentukan, itu harus diinterpretasikan. Misalkan ada parit, kita menemukan parit yang di tengah-tengah ada parit. Nah, kalau misalkan kita tentukan dulu, tebak dulu, oh kayaknya ini parit itu si pembuat parit itu berniat untuk membuat parit tersebut sebagai tempat alat untuk pertahanan, maka pasti yang lainnya pun akan mendukung gitu kan, bentuknya kayak gimana, terus di sana apakah ada benteng atau tidak, apakah ada tempat penjagaan atau tidak, dan segala macamnya. Nah, itu jadi harus si niat yang bikinnya itu jangan dulu kira-kira ini untuk apa, contohnya. Kemudian di sini juga ada bodily practice, jadi ada praktek tubuh gitu ya. Jadi si material culture itu adalah sebagai residu dari praktek tubuh zaman dulu. Nah ini yang mempengaruhinya ada dua gitu ya. Material culture is a residue of body movement. Jadi yang teori yang mempengaruhinya itu ada dua, yaitu teori praktek sosial dari Bourdieu dan feminist teori gitu ya, yang nanti akan memunculkan bahwa ruangan itu adalah sebagai bagian dari keberadaan struktur sosial dan sebagai bagian dari proses yang dilakukan oleh aktor sosial, yang di sana si aktor sosial itu memiliki pengalaman untuk melakukan proses sosial tersebut dan juga merupakan respon terhadap dunia sosialnya saat itu. Jadi di sanalah gitu ya jadi begitulah terjadi pergerakan, terjadi pergeseran. Ya, pergeserannya itu sendiri yang asalnya dari budaya, titik beratnya arkeologi tersebut sekarang menjadi sosial gitu ya. Ya karena itu tadi ya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.